Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Alhamdulillah. Pada kesempatan sekarang ini saya ingin mengajak Anda untuk menyimak baik-baik apa yang disampaikan oleh Kiai Yusuf Mansur. Bagaimana kemudian kita menyikapi fakta, data, dan logika. Mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh Kiai Yusuf Mansur. Bagaimana kemudian kita harus menyikapi data, fakta, dan logika. Lalu kemudian itulah yang dipakai menjadi membersamai doa bersama gitu loh. Jadi ada payung doa untuk institusi gitu. Nah dengan cara itu kita meyakini bahwa insya Allah akan ada kemenangan, kesuksesan yang jauh di atas cerita data, fakta, dan logika. Kurang apa misalkan Musa sulitnya. Secara data, fakta, dan logika nggak bisa lari, nggak bisa menang, ya kan? Nggak bisa sukses, nggak bisa jaya, nggak bisa selamat, boro-boro malah tersudut, ya kan? Tersudut di pojokan laut, ya kan? Di tepi laut, depannya laut, belakang Fir'aun. Tapi karena dia berdiri di atas data, fakta, dan logika, beyond, ya, bukan berdiri di atas data, fakta, dan logika, tapi di atasnya data, fakta, dan logika, yakni iman pada Allah, kemudian ibadah dan doa-doa, akhirnya kemudian muncul jalan baru menuju tanah harapan. Begitu juga ibunya Musa. Ibunya Musa secara data, fakta, dan logika hancur, gak bakal selamat. Bahkan dihantam pula oleh data, fakta, dan logika yang lebih bahaya. Anaknya disuruh dianyutin di sungai Nil yang bahaya. Sungai Nilnya juga mengarah kepada Fir'aun yang memang juga malah memburu anak kecil. Tapi lihat, terbalik-terbalik tuh datanya. Faktanya, logika terbalik-terbalik. Akhirnya malah diangkat anak oleh Fir'aun. Kemudian Fir'aun menjadi guru terbaik Musa. Bayangin coba, orang nomor 1 di Mesir menjadi gurunya Musa. Ini kan edan deh. Lihat lagi cerita yang terbolak-terbalik. Yusuf alaihissalam, anak sumur. Ya, nggak mungkin dia jadi raja. Anak sumur ini. Sumurnya sumur padang pasir, panas nggak ketulungan, dingin nggak ketulungan, binatang berbisanya padang pasir. Tapi anak ini kemudian besok menjadi one of the greatest king in Egypt. Jadi seorang raja yang paling top di Mesir. Ayub secara data, fakta, dan logika yang nggak mungkin sembuh dia. Tapi karena dia berdiri di atas iman, di atas ibadah dan doa, juga ketangguhan dan kesabaran, tetap baik sangka kepada Allah SWT. Dia melewati itu. Ya, Yunus secara data, fakta, dan logika, dari mana dia selamatnya? Dari mana dia selamatnya? Nggak mungkin dia selamat. Tapi kemudian Yunus karena berdirinya bukan di atas data, fakta, dan logika, dia selamat. Ya. Dan masih banyak lagi yang lain, kisah-kisah yang lain yang bukan berarti kisah itu utopia. Kisah itu wa kullan naqussu min amba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Ya. Wa ja'a bil haqq wa mau'izatul lil mu'minin. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah SWT yang akan membuat kita ini menjadi tetap apa yang menjadi impian kita. Ya, di antara yang saya tulis, Ustaz Jamil, Ustaz Tarmizi Sani, yang Kikosasi, dia tulis adalah saya istiqomah berdoa bahwa tiap desa insya Allah ada rumah tahfiz putra putri, tiap desa. Seluruh desa di Indonesia, bukan di dunia. Saya tetap istiqomah tuh, karena saya alhamdulillah izin Allah, dan ini sekaligus hadis bin nikmah, dan mengajarkan kepada teman-teman semua bahwa kita punya kesempatan berdoa hebat banget di tiap sudut. Karena itu saya jabarin aja. Jadi ada tiap sujud saya bagi gitu. Ada tiap sujud yang saya doa begini. Ya mudah-mudahan ya Allah dari Al-Quran, dan kami semua memiliki jejaring sekolah, ya, pendidikan dari mulai TK sampai perguruan tinggi di semua kota. Yang tadi rumah tahfiz kan, ini jejaring pendidikan formal. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Kemendikbud dan kemudian Kemenak dari di seluruh kota di tanah air dan di seluruh dunia. Kemudian jejaring amal usaha dan bisnis juga di seluruh kota dan di seluruh dunia. Itu saya punya doa. Bahkan di antara doa saya yang sekarang ini juga lagi agak ngaco, ya. Ngaco, saya minta cash. Jadi rupanya selama ini Ustadz Irfan saya lupa minta cash. Jadi mintanya triliun. Tapi triliun itu memang udah nyampe. Udah nyampe. Kita kalau ngasih makan 1000 rumah tahfiz saja udah triliun, Pak. Udah triliun, Pak. Setahun tuh udah triliun. Udah, ekosistem kita udah triliun kalau dihitung-hitung. Tapi saya lupa minta cash. Minta duit cash, lupa. Jadi saya minta duit cash nih. Belakangannya saya minta duit cash.
Ya Allah, saya tambahin nih di dalam satu sujud, saya bilang sama Allah, ya Allah saya nggak mau tahu. Saya minta duit cash 200 triliun per tahun. Cash tiap tahun. Udah potong pajak, zakat, dan seluruh biaya-biaya yang lain. Operasional, pengembangan, dan lain-lain. Dalam keadaan duit itu barokah, koredo, selamat dan aman. Nggak ada yang bisa nge-freeze, nggak ada yang bisa ngambil pemerintah manapun, dalam dan luar negeri. Terus saya bangun, Allahu Akbar, Robbi firli warhamni wajibun warfani warizukni wadina wafini. Udah saya sujud lagi, sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian saya doa lagi yang lain. Ya Allah, jadikan saya presiden 2024 2 periode. Nggak ada yang bantah, nggak ada yang nolak, nggak ada yang kemudian menahan, nggak ada yang kemudian menghalangin, semuanya bulat, semuanya malah meminta saya jadi presiden 2 periode. Dan sekaligus menjadi pemimpin yang para alim ulama di dunia dan menjadi pemimpin bangsa-bangsa di dunia. Allahu Akbar. Kayak gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, apakah ini sebagai sesuatu yang kemudian nggak masuk akal? Ya, kalau permintaan memang harus nggak masuk akal, Pak. Kalau permintaan masuk akal, Pak nggak usah minta, Pak. Kalau permintaan ya harusnya nggak masuk akal kepada Allah yang Maha Gaib dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dicatat. Ya, insya Allah keep positif. Ya, di bidang apapun akan selalu terbuka peluang yang luar biasa. Selalu terbuka peluang yang luar biasa. Karena Allah ini adalah Tuhan yang selalu menciptakan peluang-peluang. Selalu. Ingat tuh, selalu. Ya. Sedikit saja saya kembali misalkan kepada posisi Nabi Daud. Peluang apa sih yang dimiliki oleh Nabi Daud ketika kecil? Yang dilawan Jalut. Mau aneh. Hah? Probability menangnya piye? Hah? Secara kualitas, kuantitas pasukan Tolut, ya begitu. Hancur tengah jalan karena sungai, karena air sungai, hancur tengah jalan. Fasyaribu. Minhu ila qalilam minhum. Pada minum tuh. Tumbang di tengah jalan. Yang berjalan pasukan yang sangat sedikit. Secara kemungkinan kalah. Tapi begitu kan. Nah, Tolut ketika kemudian mulai berjalan lagi, dia berdoa kan. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa hazamuhum biiznillah. Kemudian akhirnya Tolut dan pasukannya juga Daud yang waktu itu masih kecil sekali, akhirnya berhasil kemudian membunuh Jalut bahkan di langkah pertama. Di ronde pertama loh, nggak pakai cerita tempur itu. Nggak pakai cerita tempur. Jalut turun, langsung berhadapan dengan Nabi Daud, dan langsung selesai. Artinya Pak, probability itu bukan 1 banding 10.000, tidak. Tapi justru 10.000 banding 1. Lo diingat nih, kita kemungkinan kita menang 1 banding 1000. Mana ada? Yang benar itu kita kemungkinan menang 1000 banding 1. Kapan itu terjadi? Kalau kita sama Allah. Itu aja. Kalau kita mau, kalau kita nggak mau Allah, ya 1 banding 1000, Pak. Tapi kalau sama Allah, mah 1.000.000 banding 1 malah. 1.000.000 itu opportunity, kesempatan, peluang. Itu 1.000.000-nya. Itu loh. Banding 1-nya apa? Banding 1-nya itu, ya gara-gara maksiat kita aja udah. Ya, dari mana saya bisa ngomong begini? Minaz zulumati ilan nur. Az-zulumat ilan nur. Satu cahaya. Nah, ketika dibalik minan nuri ila dzulumat, nah kita yang jadi satu itu ya masalah. Masalahnya bukan ada di yang lain-lain. Masalahnya ada di kita. Kitanya maksiat, kitanya dosa, kitanya bikin buruk, kitanya kemudian bikin salah. Nah, di situ gagalnya. Enggak ada. Tuhan mah selalu peluang. Tuhan mah selalu pengampunan. Tuhan mah selalu tuh hebat. Tuhan mah selalu dia harapan. Tuhan mah selalu keberhasilan, kesuksesan, kebilangan, kejayaan, kemenangan. Dia mah selalu begitu dah. Kegembiraan, kesenangan, kenikmatan, karunia, itu dia tuh begitu. Kita yang satu itu yang masalah.